Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 18 Agustus 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Kita bersyukur karena pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membuka mata, menghirup udara kehidupan, dan kembali menjalani hari yang baru. Hari demi hari selalu mengingatkan kita untuk tetap berada di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Setiap hari penuh dengan kekhawatiran, setiap hari kita berhadapan dengan banyak suara. Entah itu suara dari media sosial, suara dari orang-orang yang dekat dengan kita, suara keinginan hati, bahkan suara yang kadang membuat kita bingung menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Firman Tuhan saat ini akan menuntun kita untuk memahami bahwa kepekaan rohani akan tumbuh dan sungguh-sungguh kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Marilah kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dalam kuasa dan hikmat-Mu. Roh Kudus, berkenan Engkau menolong kami, agar sungguh kami boleh terarah kepada kebenaran firman. Dan firman-Mu akan terus menjadi pelita bagi langkah kami, menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami, terkhusus untuk hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dari hal itulah kita mengetahui roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Hidup dalam tuntunan roh Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, kepercayaan seseorang terhadap sebuah ajaran akan sangat menentukan perbuatan-perbuatannya. Dengan kata lain, ajaran menjadi kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Bagi orang Kristiani, firman Allah sekaligus menjadi rohnya dalam melakukan kehendaknya. Setelah meyakinkan orang-orang percaya akan kasih Allah dalam Yesus Kristus yang menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah, kini Rasul Yohanes mengingatkan kekuatan dalam diri mereka. Kekuatan yang dimaksudkan adalah roh kebenaran, yakni roh Allah yang memampukan orang percaya untuk membedakan ajaran yang sesat dari ajaran yang benar.
Roh Allah jugalah yang memampukan orang percaya untuk terus melakukan kebenaran serta mematahkan ajaran sesat. Saudara, seiring dengan perjalannya waktu, muncul berbagai ajaran-ajaran yang nampak baik. Namun tidak sedikit dari ajaran-ajaran tersebut yang sebenarnya tidak sesuai dengan dasar ajaran Kristen. Karena itu sangat penting bagi orang percaya untuk terus berada dalam kuasa dan kehendak Roh Allah. Ketika seseorang terus hidup dalam tuntunan Roh Allah, maka ia akan dimampukan untuk melihat dengan jelas ajaran-ajaran sesat. Ajaran tersebut pada dasarnya hanya mencari kesenangan duniawi dan bersifat sementara serta berpusat hanya kepada diri sendiri. Orang-orang percaya adalah mereka yang telah ditebus oleh kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kehidupan orang-orang percaya merupakan kehidupan yang senantiasa dituntun oleh roh kebenaran yang berpusat kepada Kristus. Artinya, apapun yang diperbuatnya, semuanya sebagai persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita satu menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Allah kami yang setia, kami bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih sering mengikuti keinginan hati kami daripada mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami dalam menjalani hari ini. Berikan kami hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang tidak baik, yang berasal dari-Mu dan yang menjauhkan kami dari-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai keluarga yang Engkau berkati Tuhan. Jadikanlah rumah tangga kami tempat di mana kasih, pengampunan, kejujuran, kebenaran-Mu bertumbuh. Tuntunlah orang tua dalam mendidik anak-anak. Tuntunlah anak-anak untuk hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi yang menghadapi pergumulan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, persoalan pekerjaan, masalah keluarga, dan berbagai pergumulan lainnya. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, menghiburkan, dan memberikan jalan keluar. Senantiasa kami berdoa bagi pelayanan yang selalu dinyatakan dari gereja-Mu Tuhan. Berkatilah para pelayan, para hamba-hamba yang telah Engkau pilih. Berikan hikmat supaya kami sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tulus dan tetap setia kepada kebenaran firman. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hati yang tulus melayani akan senantiasa berada di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Engkau memberkati setiap ungkapan syukur dari setiap jemaat-Mu Tuhan yang menikmati hari-hari bahagia dalam kehidupan mereka. Merayakan keberhasilan anak-anak dalam melanjutkan pendidikan, merayakan hari ulang tahun, baik itu hari ulang tahun kelahiran pun juga ulang tahun dalam perjalanan perkawinan rumah tangga, dan lain-lain ungkapan sukacita kami. Ya Tuhan, tuntunlah bangsa dan negara kami di usia yang penuh dengan berkat, usia 81 tahun Republik Indonesia merdeka. Biarlah kami semakin berkhidmat Tuhan. Para pemimpin kami akan senantiasa mendahulukan Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas panggilan. Bahkan memberkati seluruh masyarakat agar bersama-sama membangun kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Dalam seluruh aktivitas kami hari ini, biarlah Roh-Mu memimpin langkah kami
Ketika kami hendak berbicara, tuntunlah agar perkataan kami menjadi berkat. Ketika kami hendak mengambil keputusan, tuntunlah agar pikiran kami berada di dalam kendali kuasa. Ketika kami menghadapi masalah, kuatkanlah iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, jalanilah kehidupan hari ini dengan tetap berpengharapan bahwa Roh Tuhan selalu siap menuntun dalam kebenaran.